الله يعلم ما نشكو من الألم وما Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegang-tegang Pak ya, santai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ini. Harus dikasih pantun dulu. Kalau Bapak beli tomat, mana cakepnya Pak? Belilah di warungnya Pak Mamat. Saya doakan Bapak selamat. Tapi tolong jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru laki-laki. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Para jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah dan jamaah Majelis Taklim Al-Bayan yang berkenan hadir pada pagi ini. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah bi khair. Begitu juga jamaah ibu-ibu, baik yang sekarang sudah bersuami maupun yang belum bersuami. Saya pakai bahasanya Pak Wahab tadi ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah menikah menjadi keluarga yang samawa, yang belum menikah mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih patut kita ucapkan di awal majelis ini melebihi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya atas kita semua. Yang mana di antara nikmat yang agung adalah kita bisa hadir di majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak sekali keutamaan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Di antaranya yang paling agung adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan bagi mereka, Allah berikan untuk mereka 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ke dalam hati mereka ketenangan. Kita semua mencari kebahagiaan, ketenangan. Ketenangan dicari bukan di tempat-tempat hiburan. Itu ketenangan sementara. Akan tetapi ketenangan yang hakiki adalah di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan naungi mereka, limpahkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa butuh kita dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang taat dan tidak taat diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat rahmat Allah hanya bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat ini tidak terputus hingga kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Malaikat berkumpul mengelilingi mereka. Bapak jangan sangka majelis ilmu walaupun yang hadir sedikit, mungkin Allah mengirim ke majelis tersebut malaikat-malaikatnya. Kita bersama makhluk Allah yang mulia. Berbeda dengan tempat-tempat maksiat. Ada siapa di sana, Pak? Syaitan.
kita bersama syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tetapilah majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan kita, maka malaikat hadir di tempat tersebut. Kemudian yang terakhir, viral. Kita suka viral, Pak ya. Yaitu wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Mungkin kita tidak dikenal di bumi, apalagi kita perantauan, betul Pak? Mungkin kita sekarang tidak kenal siapa yang ada di samping kita. Oleh karenanya yuk kita kenalan dulu. Tengok kanan kirinya. Kira-kira sudah kenal belum? Kalau belum, kenalan dulu. Ayo, bismillah. Silakan kenalan dulu. Nah, siapa namanya? Tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah. Yang belum kenal, kenalan dulu. Masya Allah. Ibu-ibu juga begitu ya. Ibu-ibu yang di samping, kenalan. Ya. Sebagaimana tujuan majelis ini? Apa tadi tujuannya? Silatu uhuwah. Menyambung tali persaudaraan. Sudah kenal semua Pak? Yang belakang, ya. Yang di luar boleh kenalan, atau sudah kenal duluan mungkin? Saya lihat dari tadi ngobrol aja kan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke Pak, kita lanjutkan Pak. Ya, kenalan Pak ya, bukan ngobrol Pak ya. Tayyib. Bismillah, kita lanjut. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita viral di hadapan para malaikat. Orang kalau mau viral di dunia ngapain, Pak? Melakukan hal yang aneh-aneh, yang nyeleneh, bahkan yang salah, betul? Tapi untuk viral di malaikat, viral di sisi Allah dengan melakukan apa? Ketaatan, yaitu hadir di majelis ilmu. Maka niatkan hadirnya kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pesan para ulama kita seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Menuntut ilmu tidak ada yang bisa menyamai keutamaannya kalau niatnya benar. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah, talabul ilmi afdalu minan nawafil. Mencari ilmu lebih baik daripada amalan sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Maka sudah semestinya untuk kita menyisihkan waktu kita untuk mencari ilmu. Alhamdulillah, kalau bapak yang sudah beruban, sudah berumur, datang ke sekolah Indonesia Riyadh mau belajar katanya, ditolak apa diterima Pak? Ditolak. Lihat ngaca dulu bapak ya. Iya, expired Pak. Tapi kalau bapak di majelis ilmu nggak ada ditanya, ya umur berapa Pak? Nggak ada. Ahlan wa sahlan. Bahkan masya Allah diberikan sajian makanan. Ya, kita doakan kepada yang memberikan makanan, semoga Allah memberikan makanan di surga. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Begitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah makan kepada mereka yang memberi makan, dan berilah minum bagi mereka yang memberi minum. Dan ini tanda-tanda Islam yang bagus. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair. Ketika ditanya Islam apa yang paling bagus, kata beliau, it'amut ta'am, yaitu yang suka memberi makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita yang akan kita kaji pada kesempatan pagi ini yaitu, ada yang tahu judulnya? Ingat Pak? 7 bekal terbaik untuk menyambut bulan terbaik. Kalau bulan terbaik kita semua tahu, betul Bapak? Bulan apa namanya?
Ramadan. Maka alangkah bagusnya sebelum kita menyebutkan 7 bekal terbaik, yang masih belum tahu nih apa 7 bekal terbaik. Apakah nasi campur rendang, campur gulai, ya kan? Apakah air atau apa? Mari kita mengingat dahulu sekelumit tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa dia menjadi bulan yang terbaik? Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Dan di antara yang paling menarik adalah bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan dilipat gandakannya pahala. Walaupun memang tidak ada dalil khusus terkait dilipat gandakannya pahala, akan tetapi di sana ada indikasi. Semisal ibadah umrah. Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersama. Bapak pernah umrah? Siapa yang pernah umrah, Pak? Angkat kaki, Pak. Sudah semua umrah? Kalau belum umrah juga rugi, Pak. 12 aja, Pak. Ya, dari jamaah kita dari Indonesia ke Mekah itu habis puluhan juta. Bapak cuma berapa rial, Pak? Bahkan ada yang gratis. Masya Allah. Ya. Maka mumpung di sini yuk kita umrah, terutama di bulan Ramadan yang pahalanya kata Nabi SAW seperti haji bersamaku, bukan bersama saya, Pak, bersama Nabi SAW. Sebuah kemuliaan. Ibadah umrah yang hanya dilakukan sekitar 3 jam, betul? Paling lama 4 jam. Itu pahalanya seperti ibadah haji yang hukumnya wajib, yang dikerjakan berhari-hari dengan berbagai banyak rintangan, ya, kesusahan, capai dan lain sebagainya. Bersama Rasulullah lagi. Ini menunjukkan apa? Pahalanya sangatlah besar, dilipat gandakan. Kemudian indikasi kedua adalah Lailatul Qadar. Allah mengatakan di surah Al-Qadar apa, Pak? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan, Pak, lebih baik. Kalau kita konversikan 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? Ayo, yang pandai matematika, Pak. 83 tahun 4 bulan. Ada yang di sini umurnya 43 tahun, Pak? Belum ada. Mohon maaf, Bapak berapa umurnya? 71. Kalau Bapak 65. Masya Allah, bonus berarti ini semua. Masya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang 83 tahun, Pak. Tapi ada satu amalan atau satu waktu yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Yaitu apa? Beribadah di Lailatul Qadar. Dan itu ada di Ramadan. Kita tahu bersama umur umat-umat terdahulu sangatlah lama, betul, Pak? Nabi Nuh saja berapa lama dakwah beliau? 950 tahun. Itu dakwahnya, Pak, belum umur beliau yang mungkin lebih dari 1000 tahun. Ya. Dan keistimewaan umat ini beramal sedikit, amalnya sedikit, pahalanya banyak banget. Dan itu ada di waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Ini indikasi dilipat gandakannya pahala. Kemudian yang ketiga adalah hadis, sebuah kisah mimpinya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taalaan. Beliau bercerita dalam Sunan Ibnu Majah, ada 2 orang laki-laki yang datang ke Madinah masuk Islam bareng-bareng. Berapa orang, Pak? 2 orang, Pak? 4? 2.
datang ke Madinah untuk masuk Islam, barang-barang masuk Islam. Kemudian akan tetapi kata Talha bin Ubaidillah, kana ahaduhuma asyadu ijtihadan minal akhar. Salah satu dari dua orang ini lebih rajin ibadahnya daripada yang satunya. Sampai-sampai saking rajinnya ibadah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu enggak ikut. Yang jihad ini ternyata wafat duluan. Sedangkan yang temannya yang satu lagi wafatnya lebih telat 1 tahun. Dan ketika itu Talha mengatakan, dan aku pun suatu hari bermimpi melihat dua orang ini. Saya bermimpi berada di depan pintu surga, kata beliau. Keluarlah seseorang, malaikat, mempersilahkan masuk orang yang mana, Pak? Yang pertama seharusnya, Pak, ya. Tapi ternyata di hadis ini yang terakhir, yang malas ibadah tadi. Sedangkan yang jihad mati syahid kalah sama yang malas ini. Ya, jangan salah paham, Pak. Jangan keluar minta izin untuk kencing, Pak, ya. Bahaya, ya. Jangan tidur juga, ini bahaya. Ternyata malaikat mempersilahkan yang terakhir wafat untuk duluan masuk surga. Kemudian keluar lagi malaikat mempersilahkan orang yang mati syahid, yang rajin ibadah tadi untuk masuk surga. Sedangkan kemudian malaikat ini datang kepada Talha, adapun kamu belum saatnya kamu untuk masuk surga. Terbangunlah Talha. Dia pun menceritakan mimpi itu kepada sahabat yang lain. Ya, ini mimpi yang bagus. Tidak masalah diceritakan. Kemudian para sahabat yang lain yang mendengar ceritanya itu merasa bertanya-tanya. Merasa kaget, kok bisa? Yang mati syahid, rajin ibadah, kok telat masuk surganya? Daripada yang pertama, yang kedua tadi. Yang ibadahnya gak seberapa tadi. Kemudian diadukanlah kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, lima ta'jabuna min dzalik. Kenapa kalian merasa heran? Alaisa qad 'asha ba'da hasana? Bukankah laki-laki yang telat wafatnya itu dia masih hidup setahun? Alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah dia sudah mendapati Ramadan? Alaisa qad shalla sajadat? Bukankah dia sudah salat dan sudah sujud beberapa kali? Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa? Salah satu keutamaan Ramadan. Kalau kita mendapati Ramadan, itu adalah kesempatan kita untuk apa? Melipat gandakan pahala. Bayangkan pahala jihad fisabilillah, mati syahid. Ya. Oleh karenanya yuk kita siapkan tekad kita, niat kita, semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terluput bulan Ramadan ini, selain juga keberkahan yang berlimpah, pahala yang berlipat ganda, di antara keutamaan Ramadan adalah terbukanya pintu surga. Betul, Pak? Sering kita dengar ini, Pak. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dan tertutup pintu neraka. Para ulama mengatakan di antara penafsiran dibukanya pintu surga adalah apa? Apa, Pak? Banyak orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Hal ini bersesuaian dengan hadis Nabi yang lain, inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Dan itu terjadi tiap malam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Penafsiran yang lain, bahwasannya di bulan Ramadan amal mudah diterima, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu yarfa'u wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepadanya lah ucapan baik diangkat, amalan baik diangkat. Jadi mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Mari kita rajin beribadah di bulan Ramadan ini. Dan di antara penafsiran ulama adalah mudah dikabulkannya doa. Oleh karenanya Bapak kalau sahur ngapain Pak? Setelah sahur? Ngudut. Ngobrol atau tidur. Padahal di situ sepertiga malam Pak. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, hal min da'in fa astajibulah, siapa yang berdoa saya ijabahi. Hal min sa'ilin fa'utih, adakah yang minta aku kasih. Ini waktu mustajab Pak. Perbanyak doa, mudah dikabulkan. Kita kadang susah Pak, kalau sudah selain Ramadan bisa nggak bangun sepertiga malam? Hanya pilihan Pak. Betul? Jujur Pak. Tapi kalau Ramadan mau nggak mau harus bangun. Kalau nggak lemes Pak siangnya. Maka setelah sahur paling cuma 15 menit sahur Pak ya. Begitu. Paling lama 30 menit. Berdoa pada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara amal yang bagus ketika waktu sahur adalah apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak ingin lapang rezekinya, perbanyak istighfar. Ingin punya banyak anak, istighfar. Ingin dilancarkan usaha, istighfar. Dalilnya di surat Nuh. Baca Pak. Juz 29. Paling bawah. Tarik ke atas halaman sebelahnya. Paham Bapak? Perbanyak istighfar. Waktu yang kedua yang sering lalai di antara kita apa? Waktu berbuka Pak. Masya Allah, waktu berbuka kita sibuk mengamankan bukaan, betul? Wah, ada kolak, amankan. Ada gorengan, amankan. Ada es campur, amankan. Betul? Yang senyum-senyum kayaknya pengalaman ini. Diborong. Padahal Bapak, kalau Bapak lihat di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi, mereka sibuk apa Pak? Berdoa. Ya. Waktu mustajab. Waktu mustajab. Sampaikan keinginan Bapak. Kebaikan dunia akhirat, tafadhal, silahkan. Itulah dia. Makanya jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. Makanya butuh persiapan. Apa saja bekal yang perlu kita siapkan hadirin sekalian? Ada banyak, tapi saya akan hadirkan di sini, saya ringkas jadi 7. Yang saya kumpulkan dalam satu kata Pak. Ini namanya metode singkatan, metode menghafal otak kanan. Metode singkatan. Bapak nggak pernah lupa kan kepanjangan SD, SMP, SMA, betul? Metode singkatan namanya. Insya Allah Bapak nggak lupa ini. Ibu-ibu juga nggak lupa, ya. Jangan hanya kejelekan suami, ingat Bu ya. Ingat ini. Apa itu? Katanya di tahap. Di tahap. Bisa Pak? Coba ucapkan bareng. Di tahap. Bukan di lahap Pak ya. Di tahap. Pak Agus, mana Pak Agus? Apa Pak tadi katanya? Di tahap. Di tahap, Masya Allah. Di tahap. D. Apa itu D? Doa. Doa Pak. Yang pertama adalah bekal doa. Bapak, Allah bisa nggak berkehendak Pak Agus 1 hari sebelum Ramadan Pak Agus wafat? Bisa nggak? Bisa saja. Tapi jangan dulu Pak ya. Mudah-mudahan panjang umur. Bapak di sini ada karena siapa Pak? Karena Allah. Ya. Bapak bisa bertemu dengan Ramadan karena siapa? Karena Allah. Itulah dia realisasi dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali karena Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Janji Allah, Pak. Makanya jangan pernah malas untuk berdoa. Di antara doa yang paling agung ketika dekat Ramadan adalah meminta supaya bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan para salafus soleh kita dahulu 6 bulan, Pak, sebelum Ramadan berdoa. Berdoa, Pak. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Telah banyak saudara-saudara kita nggak nemu Ramadan. Yang kemarin jamaah pengajian kita, namanya siapa, Pak? Pak Gus, Pak Makmun ya? Pak Makmun rahimahullahu ta'ala wafat. Sebentar lagi Ramadan. Kita nggak ada jaminan sampai Ramadan kita masih hidup. Maka teruslah berdoa supaya kita diberikan taufik dan hidayah, kesehatan dan kemudahan untuk bertemu dengan Ramadan. Tidak hanya bertemu, Pak, tapi mintalah hidayah dan taufik untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Jangan tertipu dengan badan kita yang gagah. Tenang, saya mau sholat tarawih ikut masjid anu yang 1 hari 1 malam 1 juz, saya akan kuat. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Adik-adik yang masih belajar, Masya Allah, ada yang dari Jamiatul Imam, ya, Masya Allah. Kami dari Jamiatul Makmum merasa senang sekali, ya, bisa berjumpa dengan kawan-kawan. Jangan tertipu dengan ilmu. Masalah ibadah bukan ilmu yang menjadi faktor satu-satunya, tapi apa, Pak? Istiqomah. Ya, kata Ustaz Azmi. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berilmu tapi malas beramal, betul? Betul tidak? Tapi ada orang yang biasa saja, Masya Allah, saf terdepan di salat jamaah, ya. Bahkan ada bapak-bapak jamaah kita umurnya sekitar 57 tahun. Dia bisa khatam Quran di bulan Ramadan 16 kali, Pak. 16. Kita yang masih muda berapa, Pak? Khatamnya? Sekali. Itu pun dirampel, Pak, ya, di akhir, Pak, ya. Allahu Akbar. Malu kita. Kemudian bekal yang kedua di tahap I. Apa I-nya ini? Pertanyaan-tanya. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah pokoknya. Ilmu, betul. Masya Allah. Bekal ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan babun qablal qawli wal amal. Babun al-ilmu qablal qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum beramal. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat ini. Fa'lam, berilmulah dulu. Annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi ilmu dulu, Pak, sebelum kita beramal dan berucap. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man ta'abbada ilallah bi ghairi ilmin fa aktsaru ma fama afsadahu aktsar mimma aslahahu." Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada memperbaikinya. Artinya apa, Pak? Salahnya lebih banyak daripada benar-benarnya. Makanya berilmu itu penting, pelajari, Pak. Alhamdulillah sekarang kita punya buku PDF, kita punya video-video di YouTube. Ustadz-ustadz kita mulai sekarang ganti tontonan, Pak, ya, menjadi tuntunan, ya. Tontonan jadi tuntunan. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan Bapak, simak kajian-kajian tentang Ramadan. Di sini nggak mungkin saya jelaskan dari A sampai Z tentang hukum-hukum puasa, tarawih, zakat, dan lain sebagainya. Maka Bapak yang sudah paham bagaimana memperlakukan si gepeng ini, Pak, apakah bakal menjadi dai gepeng Bapak?
atau malah menjadi setan gepeng Bapak. Ya. Jadilah dia sebagai penolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilmu sebelum beramal, agar kita jauh dari perusak amal, tidak terjatuh kepada perusak amal. Apa perusak amal, Pak? Syirik, merusak keikhlasan. Riya, merusak keikhlasan. Kebid'ahan, merusak ittiba'. Karena keduanya adalah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan ittiba. Dua I. Maka ibadah kita landasi atas dua syarat ini. Kita ikhlas beribadah kepada Allah, dan yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sudah memperingatkan jauh-jauh hari, Pak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Rugi, Pak. Betul? Udahnya ditolak, malah berdosa. Mendingan cari landasan dalam beramal kita. Apakah Nabi melakukannya atau tidak? Kalau Nabi lakukan, Nabi perintahkan, yuk kita laku. Enggak Nabi perintahkan, enggak Nabi contohkan, buat apa kita capek-capek untuk beramal? Bapak hafal surah Al-Ghasyiyah? Di surah Al-Ghasyiyah ada ayat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ahli neraka itu, Pak, sebagiannya mereka beramal lelah di dunia tapi enggak diganjar. Yang ada malah apa? Tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka hamiyah. Ya, karena beramal tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah di tengah kita banyak para ustadz. Saya pun malu sekarang sebenarnya. Ya, ada Ustadz Farid, ada Ustadz Azmi Setiawan, Ustadz Setiawan, belum lagi yang Jamiatul Imam, masya Allah. Ya, seharusnya Ustadz Faisal juga ini, kenapa beliau? Aduh. Ya. Seharusnya di sini beliau, saya jadi MC. Allah musta'an. Ya. Jadi rata-rata gimana saya gitu. Ya. Karena banyak yang lebih utama, lebih baik daripada saya dari ilmu dan amal. Itu dia tentang ilmu, Bapak. Kemudian yang ketiga, di tahap T. Apa T itu? Taubat. Masya Allah, betul. Taubat. Ada panitia hadiahnya, panitia? Ada nanti ya, di akhir. Kenapa harus taubat, Pak? Karena kata para ulama, inna minal jazail hasana al hasana ba'daha. Wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Iya, jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah Allah mudahkan kebaikan selanjutnya, Pak. Tapi kalau kita bermaksiat, yang ada malah mewariskan maksiat berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa banyak kita terhalang dari ibadah gara-gara dosa kita. Betul? Ya. Karena kata Nabi SAW, apabila seorang hamba bermaksiat, nukitat, akan tumbuh bercak hitam, nuktatus sauda, dari hatinya. Tumbuh bercak hitam. Semakin banyak kita bermaksiat, hati kita makin banyak hitamnya. Kalau sudah banyak hitamnya, Pak, sulit masuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah dipalingkan oleh syaitan, mudah digoda oleh godaan-godaan. Oleh karenanya, jikalau kita ingin masuk ke dalam Ramadan dengan penuh persiapan, dengan banyak ibadah yang maksimal, maka bersihkan hati dulu. Bersihkan diri kita dengan dosa. Para ulama mengatakan bertobat itu wajibun alal faur, kewajiban yang harus disegerakan. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jikalau kita menunda taubat, kita berdosa. Dosa pertama, dosa karena maksiat tersebut. Dosa yang kedua, menunda taubat. Gak ada jaminan kita hidup esok hari. Bapak kenal Umar bin Abdul Aziz? Hah?
Enggak. Pernah dengar saja. Enggak kena jebakan Bapak ya. Kalau Bapak bilang kenal, saya tanya kenal di mana Bapak? Umar bin Abdul Aziz khalifah yang terkenal adil. Beliau setelah mengurus jenazah khalifah sebelumnya, ya, dan beliau diangkat jadi khalifah, kemudian bekerja untuk umat, dia pun istirahat. Anaknya yang soleh datang, wahai ayahanda, kenapa? Tiduran. Saya istirahat dulu, capek. Ya, bisa besok urusan untuk mengurus kaum muslimin. Apa kata anaknya? Ayahanda, apakah ayahanda yakin besok ayahanda masih hidup? Masya Allah, Pak. Ya, jadi jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita sia-siakan. Ya. Rasulullah SAW pernah memegang pundaknya Ibnu Umar seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Jadilah di dunia itu seperti orang asing atau sekedar lewat saja. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantaziri sabah. Kalau kalian di waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Kalau kalian di waktu pagi jangan nunggu waktu sore. Jadi selama umur kita masih ada, terus tobat. Kita bermaksiat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat tidak ada tunggu nanti. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat gak ada ritual khusus. Ya. Akui dosa kita, sesali, kemudian tinggalkan, kemudian berazam. Ya. 3M, Pak. Pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, menguatkan tekad untuk tidak mengulangi lagi. 3M. Ya, bukan mengubur. Bukan itu. Itu syarat taubat. Kalau berkaitan dengan manusia, maka tambah syaratnya. 4M. Meminta maaf, meminta halal. Ya. Makanya bagi mereka yang sekarang punya masalah dengan saudaranya, dengan orang tuanya, minta maaf. Ya. Karena hal tersebut bisa mengganggu kita dalam ibadah di Ramadan nanti. Siapa ya? Ingat-ingat Bapak, dengan siapa punya masalah, punya dosa, punya kesalahan, segera minta maaf. Segera minta halal. Karena hal tersebut bisa menghalangi dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, seseorang itu sholat tapi nggak diterima sholatnya, tidak terangkat ibadah sholatnya sejengkal pun. Ya. Apa sebabnya Pak? Di antaranya adalah karena dua orang bersaudara saling bermusuhan. Jangan sampai ibadah puasa kita tertahan Pak, nggak naik ke Allah, nggak diterima Allah gara-gara kita punya masalah dengan saudara kita. Jadi ingat, saya punya salah dengan si fulan, segera minta maaf sebelum datangnya Ramadan, minta halal agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di tahap A. Apa itu A? Mulai menerka, ini bingung ya. Amal, Masya Allah, betul. A? Amal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah 3 hal. 1, melatih. Latihan Pak. Ramadan adalah bulan beramal. Maka Sya'ban jadikanlah bulan latihan. Masih ada waktu Pak. Rasulullah Pak, beliau kata Aisyah radhiyallahu anha, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya kata para ulama, persiapan untuk puasa bulan Ramadan. Siapa yang hari ini puasa Bapak? Enggak ada. Semuanya menerima, ya semua sudah makan ya. Jadi Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, yasumu syahra Sya'ban kullah. Berpuasa 1 bulan full. Ya. Kata para ulama mengatakan maksudnya adalah kebanyakan hari, bukan 1 bulan full.
Ya, jadi sangat banyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban sampai dikatakan seolah-olah sebulan penuh puasanya. Begitu. Sama, kita mau hatam Quran di bulan Ramadan, mulai latihan. Ya, baca. Kalau masih terbata-bata, belajar. Alhamdulillah dengan segala kemudahan kita bisa belajar Al-Quran. Sholat tarawih, siapkan sholat malam, Pak. Latihan sholat malam. Begitu. Dan lain sebagainya. Persiapkan latihannya. Melatih diri. Yang kedua, mentargetkan. Bapak targetkan. Di bulan Ramadan ini mau berapa kali hatam? Mau berapa kali hatam? Ada yang kita lakukan lelang, Pak, ya. Bapak mau berapa kali hatam Al-Quran? Yang satu kali hatam angkat tangan, Pak. Ada di belakang. Oh, satu kali hatam. 2, 3. Yang 2 kali 4. Yang 2 kali hatam. Masya Allah, Pak Komar. Masya Allah. Yang 3 kali hatam. Ini mana mahasiswa Jamiatul Imam KSU ini mana ini? Oh, Bapak 3. Masya Allah. Ya, targetkan, Pak. Ya, Bapak saja kalau mau mengejar kesuksesan dunia, Bapak targetkan kan? Tahun depan saya harus bisa ini, harus dapat ini, betul? Sehingga kita termotivasi. Kemudian M yang ketiga, tadi apa? Melatih, mentargetkan, menjadwalkan. Target sudah ada, Pak. Tinggal menjadwalkan. Jadwalkan. Kalau hatam 1 kali dalam sebulan berarti 1 hari harus 1 juz. 1 juz ada berapa halaman, Pak? 20 halaman, betul? Setiap 1 juz 20 halaman. Jadwalkan. Oh, saya mau bacanya itu setiap sholat 5 waktu. Ba'diyah atau qabliyah. Berarti kalau sholat 5 waktu itu 5 waktu, berarti berapa satu waktunya kita baca? 4 lembar. Itu kalau Bapak dua kali hatam ya 4 lembar. Kalau 1 kali hatam berapa? 4 halaman. Bisa qabliyah 2, ba'diyah 2. Jadwalkan. Bapak bacanya mau kapan? Pilih waktu yang pas. Ya, karena kalau enggak gitu, Pak, enggak bisa. Sulit. Godaan terlalu banyak. Terkadang teman kita seringkali banyak ngajak ngobrol, betul? Kalau Bapak punya jadwal, Bapak tinggal bilang, "Mohon maaf, saya belum nyampe target." Target apa? Baca Quran. Emang berapa kali sih hatam? Rahasia. Rahasia. Ya. Jadi ada alasan, Pak. Karena dia pun nggak ada kerjaan, makanya ngajak orang untuk nggak ada kerjaan. Ya, dia nggak mau rusak sendiri, dia ngajak orang. Begitu. Kalau Bapak punya jadwal, sekarang ada HP ini, Pak, dibantu, ada namanya note, Pak, ya. Buat jadwal, nanti ada pengingat seperti itu. Kalau mendengar aja Ustaz gimana? Mendengar juga. Capek, dinyalain aja YouTube. Iya, boleh, tapi tadi ya. Ada istilahnya ibadah Quran itu Pak macam-macam. 1, mendengar bacaan. Ya, pahala betul? Pahala. Ya, Bapak nyetir hidupkan. Masya Allah. Yang kedua, membaca. Ini ibadah Quran. Yang ketiga, menghafal. Masya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kemudian yang kelima, mengamalkan. Makanya Bapak di bulan Ramadan coba pasang target tidak hanya membaca, tapi mentadabburi. Bacalah tafsirnya. Ya, bacalah tafsirnya. Pilih mushaf terjemah atau ini, tinggal ditekan saja mushaf di HP, nanti keluar terjemahannya. Bahkan ada yang masang target 1 kali hatam baca Quran, 1 kali hatam baca tafsirnya atau terjemahnya. Itu nikmatnya minta ampun, Pak. Beda dengan yang hanya baca saja. Ya, karena kita berinteraksi dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa, Pak? Di tahap udah berapa? Udah 4. Ini kayaknya sudah pegel, Pak, ya. Coba berdiri dulu, kita berdiri dulu, Pak, ya. Berdiri.
Ibu-ibu boleh berdiri ibu-ibu. Buat barisan Pak ya, buat barisan. Menghadap saya. Ini barisan sini menghadap saya. Oke. Buat barisan Pak. Ini sab berapa ini? Kok acak-acak begini Pak? Oke. Nah, sekarang pegang pundak kawannya Pak. Ah, pijit dulu, pijit. Ya, ke depan, ke depan, ke depan. Ya, pijit. Ibu-ibu juga, silakan pijit. Ini mana pijit? Oke, sekarang balik. Belum. Balik. Ya. Yang di luar boleh. Ah, mantap. Masya Allah Pak Wahyu, Pak. Ada Pak Endar. Oke, Masya Allah. Oke, Pak. Sudah Pak ya. Bisa lanjut nanti di rumah Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Itulah dia saudara, saling menguatkan Pak ya. Jadi kalau temannya tidur bangunin Pak. Pijit. Udah 4 Pak ya. Di tahap. Sekarang H. Apa H Pak? Ada yang tahu? H. Bukan hawasi Pak. Harta. Bekal harta. Bapak punya gaji? Ya. Sisihkan harta Bapak untuk beramal di bulan Ramadan. Banyak ibadah harta di bulan Ramadan. Betul? Siapa yang bisa nyebutin? 1. Memberi infak. Betul nggak? Nah, ini sekarang sudah ada. Ya, kotak infaknya ngilang. Ya. Infak di bulan Ramadan. Di masjid nggak ada kota infak. Nggak ada ya? Bisa transfer Pak, bisa. Pakai kris juga bisa. Infak. Apa kata Ibnu Abbas mensifati Rasulullah? Kana ajwadan nas fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Abbas mensifatinya dengan angin yang berhembus. Rasulullah itu kedermawanannya lebih cepat daripada angin. Angin itu sifatnya apa Pak? 2. Cepat dan menyebar. Jadi cepat membantu orang, berinfak sedekah, dan menyebar. Ya, tidak hanya satu arah, menyebar dia kemana-mana. Ada yang minta tolong dibantu. Ada kotak infak diisi, walaupun sedikit. Ya. Bapak mungkin dapat selebaran misalkan pembangunan masjid, musola, ya kan? Bapak nggak tahu. Itu masjid bukan masjid lingkungan saya, tapi Bapak infak, Bapak transfer. Itu bagus. Ya. Kemudian ibadah apa lagi, Pak? Memberi iftar, betul. Pahalanya besar. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri siyamihi la yanqusu min ajrihi syai'a. Barang siapa yang memberi bukaan. Pak, ngasih air bukaan enggak? Satu gorengan bukaan enggak? Satu kurma bukaan enggak? Berat, Pak. Kasih, Pak. Man fattara shaiman. Barang siapa yang ngasih bukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Bapak satu orang berpuasa 1 hari, tapi karena Bapak ngasih bukaan ke orang lain, 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, semakin banyak Bapak semakin banyak pahala puasa Bapak. Kalau Bapak ngasih 10 hari Bapak puasa. 20 hari puasa. 30, sebulan Pak udah nggak perlu puasa lagi. Tetap wajib puasa Pak ya. Jangan pula pakai logika ya kan. Udah 30 orang nih, nggak perlu puasa lagi setelahnya. Nggak bisa gitu. Ini pahala Pak, bukan ibadah ya puasanya. Pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ibadah apa lagi Pak di bulan Ramadan pakai harta? Umroh ya, perlu duit Pak ya, betul, perlu duit umroh. Ada lagi? Zakat fitr, betul, zakat
fitr. Ada lagi Pak? Bapak belum nikah tak Pak? Kok nggak tahu? Udah nikah belum? Itu bapak yang kasih ke istri itu bukan ibadah Pak. Itu sebaik-baik infak Pak. Kok mahar Pak? Bukan nikah lagi, bapak nih nikah lagi. Nafkah, ngasih nafkah Pak. Ya, kata Nabi SAW, harta yang kau berikan kepada istrimu, anakmu, keluargamu, itu lebih baik daripada sedekah ke selainnya. Ingat, ya. Jadi tumbuhkan dalam hati itu rasa ibadah. Ini saya ngasih infak, ngasih apa? Nafkah ke istri, itu adalah ibadah. Makanya laki-laki yang enggak memberikan nafkah kepada istrinya sedang apa? Sedang bermaksiat. Sedang bermaksiat. Tapi mereka suami yang mau ngasih nafkah ke istrinya berarti sedang beribadah. Bahkan itu sedekah yang paling utama. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kafa bil mar'i itsman an yudayyi man yaqutuhu. Cukup bagi seseorang itu berdosa. Artinya apa? Kata para ulama, ini dosa besar. Cukup bagi seseorang itu dosa. Cukup dikatakan berdosa bagi mereka yang menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Yuk, ya, kita memberikan nafkah kepada istri kita dengan rasa ibadah. Supaya apa? Ibu-ibu, supaya apa Bu? Supaya lebih banyak lagi nafkahnya. Jangan pelit, Ya, ini saya sedang pro ibu-ibu nih Pak. Mohon maaf Pak ya. Jangan pelit ke istri. Kemudian yang keenam, ditahap. Berarti ada dua A nih. A yang pertama tadi amal. Hanya harta. Kemudian A yang ketiga, yang kelima, yang keenam, A yang keenam, anti pengalih. Anti pengalih. Kita di dunia penuh dengan cobaan, betul Pak? Penuh dengan godaan, betul? Setan itu selalu menggoda kita, betul Pak? Baik dari kalangan jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Dia enggak ridho kalau ada hamba Allah yang taat. Dan di antara senjata setan adalah mengalihkan kita dari Ramadan. Dia jadikan Ramadan seperti bulan biasa. Hari-hari biasa. Ya, di antara pengalih kita dari ketaatan adalah apa? Ini Pak. Setan gepeng jadinya. Setan gepeng jadinya ini, ya. Bukan dai gepeng jadinya, setan gepeng. Medsos. Kalau kita selalu bermedsos ria, ya. Apa yang terjadi, Pak? Kita teralihkan dari Ramadan. Betul? Betapa banyak waktu dihabiskan gara-gara medsos. Ya, kita disajikan dengan reels, video-video singkat. Ya. Kita disajikan dengan tontonan-tontonan yang sangat miris. Kita disajikan dengan maksiat-maksiat yang kita lihat di tontonan. Ya. Kabar-kabar yang tidak ada faidahnya itu di medsos semuanya ada. Makanya di bulan Ramadan, coba siapa yang berani menguninstall medsosnya? Ini challenge ini ya, challenge apa sebenarnya? Challenge ya, bukan challenge mah bahaya. Ya, challenge. Uninstall. Bulan Ramadan. Follow-up-nya udah banyak. Kenapa, Pak? Follow-up-nya udah Oh. banyak. Kalau gitu solusi yang kedua, Udah ada meta juga. keluar dari akunnya itu. Log out dulu. Ya. Karena Pak bayangin, ya. Kita itu kebanyakan setiap hari buka mushaf apa buka WhatsApp?
Buka mushaf atau buka WhatsApp? Coba. Makanya ya, yang paling ekstrim tadi menguninstall. Kalau enggak log out. Yang paling minimal nonaktifkan notifikasi. Ya, karena kita baca mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ting tong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ting tong. Notifikasinya matikan. Supaya kita tidak terganggu dalam ibadah. Ya. Ramadan itu kata Allah apa? Ayyamam ma'dudat. Bilangan hari yang hanya sementara saja. Beberapa hari saja, Pak. Betul enggak? Berapa hari? 29 hari atau 30 hari, singkat. Tapi pahalanya Masya Allah. Ya, banyak. Jadi rugi kalau kita sia-siakan begitu saja. Ya, coba ganti waktu kita dengan ganti waktu scroll kita, nonton kita dengan baca Al-Qur'an. Itu bapak-bapak tadi yang umur 57, kenapa sampai 16 kali khatam? Karena itu tadi. Dia pakai teknik, Pak. Dia pilih tempat yang nyaman, dia duduk. Kalau duduk silap pegel, betul? Dia duduk kayak gini, kemudian pakai meja. Atau tuh yang apa tuh? Penyanggah Quran itu, Pak. Yang ada di masjid-masjid itu enak kali. Bahkan saya kenal jamaah di Indonesia, beliau buat sendiri, Pak. Karena nggak dijual di sana kayak gituan. Ya, dijual pun mungkin mahal. Dia buat sendiri. Masya Allah, usahanya mantap. Dibuat senyaman mungkin. Karena kebanyakan kita baca Quran salah bacanya, Pak. Baca Quran gimana? Mohon maaf, Pak ya. Bapak sila, mushafnya ditaruh ya di atas. Gini. Ini pegel, Pak. Betul? Mata pegel. Yang benar baca Quran itu lurus, Pak, supaya nggak pegel cepet. Kemudian mushafnya yang gede, Pak, jangan yang kecil. Otot mata kalau kecil semakin kerja keras. Ya, jadi ada tekniknya seperti itu supaya ibadah lebih nyaman. Ya, buat insya Allah harta yang Bapak infakkan, belanjakan untuk ketaatan gak sia-sia, betul? Sedekah, mana qasad sadaqatun min ma. Sedekah tidak mengurangi harta. Karena kita gunakan dalam ketaatan. Allah ganti, Pak. Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baiklah lagi. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk terus taat kepadanya. Ya. Jadi Ramadan hanya berapa, Pak? Hanya berapa hari? Paling lama 30 hari. Jangan kalah sama layar 6 inci. Ya. Ini ada 6 inci, Pak. Begitu. Jangan kalah. Taib. Yang terakhir di tahap. Ya. Berhubung yang ngomong orang Sunda main di tahap, padahal di tahap. Pakai fa, pakai F. Di tahap. Apa F-nya? Flashback. Muhasabah Ramadan yang lalu. Ramadan yang lalu kita hatam Quran enggak, Pak? Coba tanya pada diri masing-masing. Ramadan yang tahun lalu hatam enggak Quran? Alhamdulillah. Berapa kali? Sekali. Berarti Ramadan ini 2 kali. Jangan samakan dengan Ramadan yang tahun lalu, ya. Kita harus upgrade, naik derajat. Begitu. Jangan pelit, Pak. Baca Quran tidak sama dengan baca koran, betul? Betul nggak? Baca Quran berpahala, Pak. 1 hurufnya dibalas 10. Ya. Quran pun mendatangkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab ya Allah yang kami turunkan kepadamu adalah kitab yang penuh keberkahan. Bapak pengen berkah hidupnya? Baca Quran. Ya, baca Quran. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Apalagi kalau hatam, Pak. Ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan selanjutnya. Ya. Insya Allah kalau isinya Al-Quran, isinya ibadah, insya Allah rahmat akan turun. Ya, ganti yang biasa dengar musik, ganti dari sekarang. Dengarkan Al-Quran, karena dengar Al-Quran itu beribadah, betul? Ya, berbeda dengan dengar musik. Ya,
Karena tidak akan berkumpul dalam hati seorang muslim antara hak dengan musik, antara Quran dengan musik. Pengakuan musisi, Pak. Pengakuan seorang musisi. Coba ingat Ramadan yang tahun lalu, ya, apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang terluput, aduh nggak nyampe target, aduh dulu saya sering bolos tarawehnya, coba perbaiki, ya. Dulu sempat bolong puasa, sekarang lengkapi. Dulu puasanya hanya nahan lapar, nahan haus, sekarang harus meningkatkan kualitas puasa. Karena kata Nabi, rubba shaimin lam yajid min syamihi illal ju'al atas. Betapa banyak, lihat, betapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkan hanyalah apa? Rasa lapar dan rasa haus. Rasul nggak nyebutin betapa sedikit, Pak. Betapa banyak. Ini tanbih, peringatan bagi kita agar kita apa? Mawas diri. Baik, mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa kita amalkan. Ya, kita ulangi Pak ya. Di tahap D yang pertama apa? Doa. I. Ilmu. H. T. A. H. A. F. Flashback. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang 7 ini bisa menjadikan kita lebih siap menghadapi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fi wa fikna li ta'atika ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana tadi dibuka dengan pantun, kita tutup pakai pantun. Siap cakep? Siap, ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan lapor Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.